Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel April Official. Apa kabar? Tapi jangan lupa loh, subscribe, like, and comment. Oke, sekarang ya. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe, yang sudah like dan comment, untuk Anda, cinta. Hai guys, kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan ke Ken Park, Surabaya. Bagi Anda yang sudah tahu kesini, yang sudah pernah kesini pasti bisa cerita gimana indahnya Ken Park. Yang belum, yuk kapan-kapan kesini ya. Kita masuk dulu yuk. Menghabiskan waktu berlibur dengan orang tercinta, terutama keluarga, tentu menjadi keinginan banyak orang. Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan, tidak ada salahnya untuk mengunjungi kota Surabaya. Surabaya memiliki sejumlah tempat wisata menarik, salah satunya adalah Ken Park Surabaya yang merupakan singkatan dari Kenjeran Park Surabaya. Ken Park sendiri berada di Jalan Pantai Ria Kenjeran, Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Surabaya. Tempat wisata ini memiliki sejumlah wisata yang seru untuk dicoba. Mulai dari Waterpark Ken Park, kemudian Atlantis Land, Kia Show Ken Park, Kelenteng Sanggar Agung, Gedung Istana Langit Ken Park. Wow, menakjubkan. Kalau Anda jalan-jalan ke Ken Park Surabaya, Anda juga bisa berfoto-foto di pohon-pohon yang rindang ini. Jadi, suasananya jadi dingin gitu loh ya. Ini asik kalau ngajakin anak-anak Anda. Masih di Ken Park Surabaya, saya ajak Anda jalan-jalan ke tempat namanya Pagoda Tianti. Nah, di sini juga terdapat pagoda kuil dengan atap bertumpuk yang bernama Tianti, berarti langit bumi. Bangunan tersebut memiliki corak khas, ornamen dan warna yang membuat pengunjung seolah sedang di negara lain. Di sekelilingnya terdapat halaman luas yang dibatasi pepohonan rindang. Saat daun-daun kering berjatuhan, suasana semakin tampak kental mirip negeri tirai bambu. Bagian dalam bangunan tidak terdapat benda apapun, hanya ruangan kosong karena bukan merupakan tempat ibadah. Pagoda Tianti tingginya 58 meter dan berdiameter 60 meter. Konstruksinya terbuat dari baja. Bangunan bundar dan besar ini merupakan duplikat dari Temple of Heaven atau Tiantan yang ada di Beijing. Jadi jangan kaget kalau bentuknya hampir tiada beda. Mulai dari warna, ornamen, aksesoris, hingga ukir-ukiran naga dibuat sama persis dengan aslinya. Mungkin bedanya Pagoda Tianti ada di Indonesia, sementara Temple of Heaven berada di China. Uniknya, Pagoda Skyward ini meskipun dari luar tampak megah dan eksotis, tapi di dalamnya dibiarkan kosong dan tidak dimanfaatkan. Tidak ada benda artistik apa-apa, juga tidak pernah dipergunakan untuk tempat kegiatan apapun. Didirikannya Pagoda Tianti murni untuk menjadi salah satu ikon wisata di Pantai Ria, Kenjeran, Surabaya. Oke, kita jalan lagi.
saya mau ngajak Anda jalan ke Kelenteng Sanggar Agung. Tempatnya ada di Ken Park, Surabaya. Nah, di Indonesia, jumlah umat Buddha tidak bisa dikatakan sedikit. Oleh karena itu, terdapat banyak kelenteng di Indonesia, salah satunya Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya. Kelenteng atau kuil merupakan bangunan suci tempat bersembahyang bagi umat Buddha. Di Indonesia sendiri, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga dibuka untuk umum sebagai objek wisata. Kelenteng ini juga memiliki keunikan yang begitu menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya ornamen khas budaya China, tetapi juga patung Dewi Kuan Yin di tepi laut yang cukup mempesona. Masih di Ken Park, Surabaya, saya akan ajak Anda untuk melihat patung Buddha empat rupa atau empat wajah yang berlokasi di kawasan wisata Ken Park, Surabaya, dibuat mirip dengan patung Tau Maha Prom di altar Erawan, Bangkok, Thailand. Di areal objek wisata Ken Park memang cukup banyak berdiri ikon-ikon yang terinspirasi dari bangunan-bangunan yang ada di luar negeri. Misalnya saja Pagoda Tianti atau Skyward yang terinspirasi dari Temple of Heaven di Beijing, China. Lalu yang terbaru ada Atlantis Land, theme park kelas dunia terinspirasi Universal Studio-nya Singapura. Dan satu lagi patung Buddha empat wajah, bentuknya dibuat mirip dengan patung Mahabrahma di Bangkok, Thailand. Sementara di sekitar tahta Sang Buddha, selain kolam ikan dengan hiasan bunga teratai, juga terdapat 4 buah patung gajah putih, ruang meditasi berarsitektur kelenteng, dan patung Dewa Ganesha berkepala gajah. Saat menjelajah Ken Park, patung 4 wajah Buddha ini yang paling gampang terlihat dibanding ikon-ikon lainnya. Patung Dewi Kuan Im tertutup bangunan Kelenteng Sanggar Agung. Pagoda Tianti jauh dari jalan dan tertutup kia-kia dan ribunya pepohonan. Berbeda dengan patung Buddha empat muka atau 4 wajah yang lokasinya persis di pinggir jalan. Menjulang gagah berwarna kuning emas sehingga tampak begitu mencolok. Pertama kali masuk ke sini, Anda pasti sudah mengenalnya dan Anda merasa seperti sedang berada di Thailand. Tak hanya itu, tingginya yang secara keseluruhan mencapai 36 meter membuat patung ini diganjar penghargaan sebagai patung Buddha tertinggi di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Patung Buddha Caturupa memiliki 8 tangan atau asta-hasta dan 4 wajah yang menghadap ke arah 4 penjuru mata angin. Caturupa dan asta-hasta tersebut ternyata mengandung makna khusus. 4 wajah melambangkan kebaikan Sang Buddha, yakni murah hati, pengasih, adil, dan meditasi atau perenungan. Sementara 8 tangan melambangkan kekuatan dari Sang Buddha. Uniknya, dari 8 tangan tersebut, masing-masing tangan memegang benda yang berbeda-beda. Antara lain tasbih, tongkat kebesaran, cakram, kemudian cupu berisi air suci, kitab suci, kerang, teratai, dan salah satu tangan kanan memegang dada. Hai guys, sebelum saya muter-muter lagi, saya mau jalan ke Atlantis nanti ya. Tapi saya lapar banget. Saya mau makan ya. Karena memang di Kenjeran itu terkenal dengan sate kerang, kemudian juga lontong kupangnya. Saya mau coba dulu ya. Ini di warungnya
Ya, warung-warung di pinggir ini memang depannya itu terhampar pantai Kenjeran. Bayangin makan lontong kerang, lontong kupang ya, sambil lihat laut. Makan dulu ya guys. Udah lapar nih. Nanti jalan-jalan lagi, oke? Nah guys, setelah saya tadi makan sate kerang dan lontong kupang, sudah kenyang, alhamdulillah. Sekarang saya mau ngajak Anda jalan-jalan lagi ke Atlantis Land. Ini masih di area wisata Ken Park Surabaya. Sejak diresmikan pada bulan Desember 2017, Atlantis Land Kenjeran Surabaya itu sudah sukses mendatangkan banyak pengunjung. Taman wisata air ini menjadi taman air terbesar di kota Surabaya. Taman wisata air ini memiliki luas sekitar 15 hektar dengan desain asli milik arsitek Australia. Tema yang diambil untuk taman wisata air ini adalah Istana Bawah Laut. Dengan tema tersebut, gerbang masuk Atlantis Land Kenjeran Surabaya memiliki dinding bangunan utama berwarna biru. Dinding utama tersebut dihiasi dengan garis-garis menyerupai ombak berwarna putih. Atapnya berwarna kuning kecoklatan dan menjulang tinggi bagai istana. Di kedua sisi bangunan utama terdapat bangunan berdinding coklat dengan ornamen belahan kayu. Bangunan ini memberi kesan bagaikan kapal pesiar yang belum rampung dibuat. Hai guys, wahana seru di Atlantis Land Ken Park Surabaya itu banyak banget. Tinggal pilih, masuk, beli tiket, tinggal pilih dan bisa berulang kali. Pokoknya asik, bisa foto-foto lagi.
guys, saya udah ngajakin jalan-jalan ya keliling Ken Park Surabaya. Oke kawan-kawan, jalan ke sini ya. Saya mau pamit, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa channel Aprilia. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian juga like and comment. Bye-bye, sampai jumpa.